Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai formulasi sediaan salep ekstrak rimpang kunyit, Curcuma domestica, dan larutan ekstrak daun salam, Syzygium polyanthum, sebagai terapi diabetes dan diabetic foot ulcer oleh Mutiara Dinda Putri dan Anis Marcelia. Poin-poin yang akan dibahas yaitu 1. Desain formulasi, yang kedua, analisis mutu sediaan, yang ketiga, pengujian stabilitas, dan yang keempat, studi in vitro. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit karena gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang berhubungan dengan defisiensi sekresi insulin, sehingga terjadi hiperglikemia kronik, yaitu meningkatnya kadar gula dalam darah. Diabetes mellitus yang kronik dapat menyebabkan luka diabetik atau ukus diabetikum. Tanaman tradisional yaitu daun salam dan rimpang kunyit diketahui berpotensi untuk mengobati diabetes mellitus ini. Daun salam yang mengandung quercetin dan fluoretin bisa menurunkan kadar gula dalam darah. Daun salam cocok dibuat menjadi sediaan larutan karena akan masuk ke tubuh dan beredar secara sistemik. Sedangkan kunyit yang mengandung kurkuminoid dapat dibuat menjadi sediaan salep untuk mempercepat proses penyembuhan dari luka diabetiknya. Cocok dibuat salep karena akan menempel di kulit dalam waktu yang cukup lama. Desain formulasi untuk salep rimpang kunyit yaitu ekstrak kunyit 10%, vitamin E 0,05%, propil paraben 0,1%, metil paraben 0,05%, parafin cair 5%, dan vaselin album at 10 gram. Desain formulasi untuk larutan daun salam yaitu ekstrak salam 5%, natrium benzoat 0,1%, sorbitol 20%, strawberry essence secukupnya, dan aqua destillata at 100%. Kemudian yaitu analisis mutu sediaan salep. Yang pertama adalah organoleptis. Organoleptis ini meliputi penilaian terhadap suatu karakteristik sediaan salep yang meliputi warna, aroma, rasa maupun teksturnya. Yang kedua yaitu homogenitas. Uji ini dilakukan dengan mengoleskan sejumlah salep pada plat kaca, lalu diamati homogenitasnya. Salep yang homogen ditandai dengan tidak terdapatnya gumpalan pada hasil pengolesan, strukturnya rata, dan warnanya seragam. Uji pH. Uji pH ini dilakukan dengan mengencerkan 1 gram salep pada 10 ml aquades, kemudian diukur dengan menggunakan pH meter. Uji daya sebar dilakukan dengan sebanyak 0,5 gram salep diletakkan pada kaca alas bulat, kemudian di atasnya diletakkan kaca lainnya dan dibiarkan selama 1 menit. Diameter kemudian diukur, setelahnya ditambah beban 100 gram dan didiamkan selama 1 menit dan diukur diameter yang konstan. Uji daya lekat. Sebanyak 0,25 gram salep diletakkan di atas gelas objek, kemudian diletakkan gelas objek lain di atasnya dan ditambah beban 1 kg selama 5 menit. Pada gelas ditambah alat tes dan beban seberat 80 gram yang dilepaskan. Lalu dicatat waktu hingga kedua objek kaca tersebut terlepas. Ini dilakukan sebanyak 5 kali. Kemudian penentuan sifat aliran. Sediaan salep diaduk selama 60 detik dan dituang pada gelas piala 100 ml. Viskositasnya kemudian diukur pada kecepatan 5, 10, 20, 30, dan 50 rpm. Sifat aliran ini ditentukan dengan membuat reogram antara shearing stress dan rate of shear. Kemudian uji viskositas.
Pengukuran sediaan dilakukan dengan viskometer Brockfield dengan kecepatan dan nomor spindle tertentu hingga mencapai torsi 100% pada suhu kamar. Uji stabilitas atau kestabilan. Evaluasi kestabilan salep dari sediaan ini dilakukan sebelum dan sesudah penyimpanan yang dipercepat. Penyimpanan dipercepat pada suhu antara 5 derajat Celcius dan 35 derajat Celcius dengan masing-masing 12 jam selama 10 siklus. Selanjutnya analisis mutu untuk sediaan larutan. Yang pertama, organoleptis. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu meliputi warna, bau, rasa, serta konsistensi dari sediaan larutan itu. Yang kedua yaitu homogenitas, yang mana dilakukan dengan menempatkan sediaan sebanyak 1 tetes pada kaca objek dan ditekan dengan kaca objek lain di atasnya. Kemudian diamati di bawah kaca untuk melihat distribusi partikel. Yang ketiga yaitu uji pH. Evaluasi pH dilakukan dengan menggunakan pH meter. Dimasukkan sediaan ke dalam Erlenmeyer dan pH meter yang telah dikalibrasi dicelupkan pada sediaan tersebut. Lalu ditunggu beberapa menit hingga pH meter terendam secara sempurna. Amati dan dicatat pH-nya. Uji bobot jenis dilakukan dengan menggunakan piknometer, di mana ditimbang piknometer kosong, piknometer yang berisi air suling, dan piknometer yang berisi sediaan yang diukur pada suhu yang sama. Uji kejernihan. Uji kejernihan ini dilakukan secara visual dengan mengamati sediaan dari zat pengotor yang ada di dalam sediaan. Kemudian uji viskositas, yang mana dilakukan dengan menggunakan alat viskometer Brockfield pada kecepatan 50 rpm. Dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Penentuan sifat aliran, yang mana dilakukan dengan cara mengukur viskositas sediaan dengan viskometer Brockfield pada kecepatan 2, 5, 10, 20, 50, dan 100 rpm. Kemudian dihitung tekanan gesernya dan dibuat diagram yang merupakan hubungan antara tekanan geser dengan kecepatan geser. Dan uji volume terpindahkan dilakukan dengan memasukkan sediaan ke dalam botol yang sudah dikalibrasi, dituang ke dalam gelas ukur untuk mengetahui volume terpindahkannya serta ketepatan melakukan kalibrasi. Selanjutnya yaitu pengujian stabilitas. Stabilitas umumnya dibagi menjadi 5, yaitu stabilitas kimia, fisika, mikrobiologi, terapeutik, dan toksikologis. Stabilitas kimia yaitu setiap bahan aktif mempertahankan integritas kimianya dan berpotensi berlabel dengan dalam batas yang ditentukan. Fisika yaitu sifat fisik asli termasuk palatabilitas, keseragaman, disolusi, dan suspendabilitas yang dipertahankan. Stabilitas mikrobiologi yaitu sterilitas atau resistensi terhadap pertumbuhan mikroba dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Stabilitas terapeutik yaitu efek terapi yang tetap dan tidak berubah. Dan toksikologis yaitu tidak ada peningkatan toksisitas yang signifikan. Untuk salep kunyit, pengujian stabilitas fisik dan kimia ini dilakukan dengan metode freeze-thaw cycling, yang mana dilakukan dengan cara disimpan sediaan pada suhu 4 derajat selama 24 jam kemudian dipindahkan ke suhu 40 derajat selama 24 jam. Proses ini dihitung 1 siklus. Pengujian stabilitasnya ini dilakukan selama 6 siklus. Pengujian yang dilakukan untuk stabilitas sifat fisik salep meliputi uji organoleptik, homogenitas, nilai pH, dan daya sebar. Pengujian stabilitasnya
yang mikrobiologis, yaitu digunakan dextrose agar dalam penentuan stabilitas mikrobiologis dari produk yang diformulasikan. Pengujian ini dilakukan dalam rangka 3, baik untuk kontrol positif dan produk kombinasi. Pengujian toksisitas dilakukan dengan menggunakan 3 siklus. Sisi yang diaplikasikan mid dorsal region diukur dan dibersihkan dengan air suling. Setelah itu diaplikasikan kesediaan. Dilakukan pemeriksaan pada daerah itu dalam waktu 24 jam untuk setiap perubahan kulit. Kemudian untuk larutan salam, pengujian stabilitas kimia sediaan larutannya yaitu ada uji HPLC dan pengukuran uji HPLC. Dan pengukuran pH. Uji HPLC dilakukan dengan menganalisis konsentrasinya dengan uji kromatografi cair kinerja tinggi atau RPHPLC. Fase stabil yang menunjukkan stabilitas dengan deteksi area fotodida. Stabilitas fisik didefinisikan sebagai tidak adanya pembentukan partikel, kabut, ataupun perubahan warna serta pengendapan dan evaluasi gas. Sampel larutan diperiksa secara visual dengan latar belakang putih dan hitam dengan mata tanpa bantuan pada setiap waktu analisis. Kemudian yang terakhir yaitu studi in vitro. Studi in vitro salep limpang kunyit. Uji in vitro aktivitas antibakteri dengan metode cara mikrodilusi dilakukan untuk mengetahui persen MIC atau minimum inhibitor concentration atau kadar hambat minimum ekstrak limpang kunyit terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Pengujian dilakukan dengan cara secara kualitatif menggunakan mikroplet dengan pengamatan kekeruhan. Konsentrasi ekstrak dibuat ke dalam 3 konsentrasi yang berbeda, yakni 3, 4, dan 5%. Indikator persen MIC ditentukan berdasarkan timbulnya warna jernih pada mikroplet yang sudah diisi dengan ekstrak limpang kunyit pada berbagai konsentrasi. Studi in vitro larutan daun salam. Yang pertama ada uji pendahuluan reaksi enzimatis. Optimasi yang dilakukan adalah optimasi konsentrasi enzim, panjang gelombang maksimal, konsentrasi substrat, dan waktu inkubasi terpilih adalah 415 nm, 10 nm, dan 60 menit. Uji aktivitas inhibisi A-glukosidase. Uji aktivitas inhibisi alfa-glukosidase dilakukan terhadap larutan kontrol negatif, yaitu larutan tanpa sampel atau larutan standar. Larutan kontrol positif yaitu larutan akarbose dan larutan sampel yang berisi ekstrak. Setiap larutan uji dibuat larutan blanko masing-masing sebagai faktor koreksi. Sebanyak 10 ml larutan sampel atau ekstrak daun salam ditambah 120 mikroliter 0,1 m dapar fosfat pH 6,8 dan 20 mikroliter larutan enzim dimasukkan dalam microwave 96. Selanjutnya diinkubasi selama 15 menit pada suhu 30 derajat Celcius dan ditambahkan 20 mikroliter substrat PNPG konsentrasi 10 nm. Lalu diinkubasi selama 60 menit dengan suhu 30 derajat Celcius. Reaksi dihentikan dengan penambahan 10 mikroliter natrium karbonat 0,2 m P-nitrofenol yang dihasilkan dibaca absorbansinya pada panjang gelombang 415 nanometer. Adapun mekanisme pelepasan sediaan yaitu untuk sediaan salep mekanismenya itu ada 3 kompartemen. Yang pertama ada vehikulum sebagai pembawa obat aktif. Untuk dapat masuk ke dalam lapisan kulit, bahan obat aktif dalam suatu sediaan harus dilepaskan dari vehikulumnya.
setelah sediaan obat topikal diaplikasikan. Pelepasan disolusi bahan aktif dari vehikulumnya ditentukan oleh koefisien partisinya. Makin besar nilai koefisien partisi, maka bahan aktif makin mudah terlepas dari vehikulum. Yang kedua, yaitu difusi ke dalam stratum corneum. Bahan aktif yang telah lepas dari vehikulumnya akan berinteraksi dengan permukaan kulit atau stratum corneum. Bahan aktif yang telah berinteraksi dengan stratum corneum akan segera berdifusi ke dalam stratum corneum. Difusi yang terjadi dimungkinkan tidak adanya gradien konsentrasi. Pada awalnya, difusi bahan aktif terutama berlangsung melalui folikel rambut, itu jalur transfolikular. Setelah mencapai keseimbangan steady state, difusi melalui stratum corneum menjadi lebih dominan. Pada jalur transfolikular, mekanismenya yaitu bahan aktif yang masuk ke dalam folikel rambut akan berpartisi dan selanjutnya berdifusi ke dalam sebum yang terdapat di dalam folikel rambut hingga menjadi lapisan epitel pada bagian dalam folikel dan kemudian berdifusi menembus epitel folikel hingga mencapai lapisan epidermis. Pada jalur transkorneal, mekanismenya yaitu jalur utama pada penyerapan obat transkorneal adalah penyerapan obat interselular yang melalui celah di antara korneosit. Yang ketiga yaitu epidermis dan dermis. Difusi bahan obat aktif melalui kedua jalur di atas pada akhirnya akan mencapai lapisan yang lebih dalam yaitu epidermis hingga kemudian ke dermis. Dengan adanya pembuluh darah dalam dermis, maka bahan aktif yang mencapai lapisan dermis kemudian akan diresorpsi oleh sistem sirkulasi. Mekanisme pelepasan sediaan larutan yaitu dalam bentuk larutan adalah obat yang akan langsung mengalami penyerapan dan bercampur dengan cairan biologis, yaitu getah lambung dan saluran pencernaan karena sudah berbentuk larutan cairan. Penyerapan obat dari saluran pencernaan paling cepat bila diberikan dalam bentuk larutan dalam air. Dengan demikian, bentuk larutan ialah bentuk yang paling baik yang memungkinkan suatu obat dengan cepat diabsorpsi. Bahan obat berupa larutan untuk obat minum memberikan onset of action yang cepat. Oleh karena penyerapan hampir sempurna, maka bioavailabilitas bahan obat berupa larutan adalah tinggi. Terima kasih. Demikianlah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.